Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia, NIM PPG 241051633320, nomor UKG 2015039011739 dari Universitas Negeri Yogyakarta akan mempersembahkan video pembelajaran. Selamat menikmati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Siap belajar? Ya. Are you ready? Oke. Akhirnya bentar. Siap berdoa.
Gue polisi ya, sakit ya. Tadi orang tuanya mau WA. Oke, sekarang kalian cek dulu kerapihannya sama keluarkan buku-bukunya dan persiapan sekarang. Ini keluarin guntingnya, lemnya yang belum disuruh ke orang tua.
ada warna apa di kebunnya bunganya? Merah sama yang putih itu warna apa sih sebenarnya? Bagian apa dari bunga? Ya, benar, mahkota. Kalau di bunga ada apa aja sih sebenarnya? Bagian-bagian bunga ada apa aja yang kalian ketahui? Putih, apa lagi? Tangkai putih, apa lagi? Benang sari, apa lagi? Kepala sari, apa lagi? Tangkai. Nah, kalian udah pada tahu ya, subhanallah. Berarti pernah melihat ya? Kita lihat di sini. Tujuan pembelajaran sekarang ini tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Kalian tahu bunga kan? Bunga itu indah atau enggak? Oke, itu bunga. Udah Nora? Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuat dan nampak dengan mudah. Setelah mengamati video PowerPoint ya, siswa mampu menentukan bagian-bagian bunga pada tumbuhan yang tepat dengan tepat. Setelah mengerjakan LKPD, ketika dikasih LKPD sama ibu, siswa mampu menganalisa fungsi-fungsi bagian bunga pada tumbuhan dengan benar. Setelah berdiskusi dalam kelompok-kelompoknya, mau sebangku atau mau dua bangku? Sebangku. Setelah diskusi dalam kelompok, siswa mampu menuliskan bagian-bagian dari alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. Sebelum mulai belajar, kita terus semangat ya. Tepuk semangat. Semangat ya, sekali lagi boleh? Boleh. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Anak-anak, Bu Emil bawa apa nih ya? Bang, ini bunga apa? Bunga apa? Bunga kembang sembah. Jatuh. Bunga kembang sembah. Yang warna merah apa ya? Mahkota. Iya. Kalau yang warna yang ada keluar gitu, nah yang ini apa ini? Ya, kepala putih. Kalau yang serbuk-serbuk ini? Benang sari. Ya, benar, benang sari. Kalau yang ini apa ya? Yang ini. Yang ini. Sama nih, ya. Siapa? Kalau ini bunganya tuh sebenarnya ini. Lihat ini, kasih itu. Nah, nanti bakal keluar jadi seperti ini. Lihat kelompoknya ada berapa biji? 1, 2. Apa bedanya sama ini? 1 ini nutupin. Ya, bisa kebayang kan? Atau kalian bisa lihat di rumah ini. Siapa yang nggak ngerti? Kalau nggak ngerti, Emil mau kasihkan bunganya biar bisa. Abi, Opik silakan lihat. Oke, bisa jalan silakan. Ini ya, sini. Tunjukin juga ke sini. Ayo. Mana yang bagian mahkota tunjukin tuh deh. Mana yang bagian putih? Benang sari. Gak apa-apa, salah juga. Mana? Ya, benar. Mana yang bagian benang sari? Iya, yang serbuk ini benar. Itu bisa. Buktinya bisa. Mana yang bagian kelopak? Tunjukin. Kelopak. Ya, benar.
kepala putih, sampai putih dan sama satu dan putih. Kepala putih betina atau jantan? Betina. Kalau benang sari? Ada apa aja bagiannya? Kepala sari. Perhiasan bunga apa aja? Kelopak bunga. Mahkota dan kelopak bunga. Alat kelamin atau reproduksi pada bunga ada dua. Ada putih, alat reproduksi betina. Betina itu perempuan. Benang sari, alat reproduksi jantan. Kalau perhiasan bunganya ada dua. Apa aja? Proses bunga ada berapa? Dua. Satu. Penyebutan itu jatuhnya kepala sari. Jatuhnya benang sari ke kepala putih. Setelah itu dia membawa. Nah, terjadilah perubahan. Bertemunya sel. Bertemunya alat reproduksi betina ini ya. Bertemunya sel kelamin jantan sama sel kelamin betina. Maka jadilah biji. Ada yang mau ditanya? Udah pada ngerti? Ya. Ini fungsi bagian-bagian bunga. Ada kepala putih berfungsi sebagai tempat meletaknya serbuk sari yang jatuh di bunga. Ini yang bagian kepala. Nah, ini kepala putih nih, yang merangkak. Kelihatan kan? Kalau nggak kelihatan dari yang sana, kelihatan? Ya. Ini di kepala putih di sini. Tangkai putih berfungsi untuk menghubungkan kepala putih dan bakal buah. Bakal buah di sini. Nah, kalau bakal buah kayak siapa yang suka makan ini disedot madunya? Nah, yang ada madunya itu berarti ada bakal biji. Ini bagian putih, bagian bakal buah. Sebentar, ya. Sorry ya, bunganya Bu Eni bedah dulu. Ini bagian mahkotanya. Nah, benang sarinya belum jadi. Itu benang sari. Ini Bu Eni bedah. Ini belum jadi ya. Bu Eni bedah. Dia suka madu di sini. Ini yang getah-getah ini sebenarnya nanti bakal kasih madunya. Di sini bagaimana dikoyak-koyak di bedah dulu. Nah, ini adalah bakal bijinya. Di dalam banget
gampang. Tangkai sari berfungsi membantu menjaga kepala sari berada pada ketinggian yang cukup dari mahkota bunga. Kenapa ini? Ini kan benang sarinya ada di bawah, putihnya ada di atas. Suka dibantu sama hewan apa kemudian suka bantu? Semut, apa lagi? Kupu, apa lagi? Engang, apa nih? Belalang, apa lagi? Hilek suka makan itu. Kupu-kupu kan suka hinggap telur. Nah, jadi ulet buat makan daunnya. Kalau bunganya warna merah, uletnya juga suka warna merah. Biar nggak ketahuan sama pemangsa burung. Kalau di sini ada ulet. Kalau ketahuan warnanya beda, pasti langsung dimakan sama burung. Karena burung suka makan apa? Makanya dia warna uletnya itu suka warnanya sama kayak ini. Atau kenapa ulet warna hijau? Karena sama kayak daun, sama kamu daun. Udah kan? Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang. Ini contohnya kelopak bunga masih menguncup, bunganya belum jadi. Mahkota bunga berfungsi berwarna-warni untuk menarik serangga atau hewan untuk membantu penyerbukan. Kenapa di sini ditangkap dalam burung hewan? Karena burung kolibri tahu yang kecil. Makan madu itu juga membantu penyerbukan. Bukan serangga aja ya. Bahkan biji berfungsi tentang terjadinya pembuahan peleburan antara gamet jantan dengan gamet betina. Kalau sudah terjadinya peleburan atau pertemuan gamet jantan dan gamet betina akan membentuk apa? Membentuk apa? Bijinya. Tangkai bunga berfungsi menyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Ini proses pembentukan biji. Pertama terjadi penyerbukan. Ini penyerbukan. Ini benang sari. Jatuh ke kepala putih. Namanya jatuh ke kepala putih. Ini proses apa? Ya benar teguh. Penyerbukan. Masuk ke sini terjadi apa? Pembuahan. Ini prosesnya. Maaf ini pakai bahasa Latin, tapi ini gue ini butuh gambarnya. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Tempat terjadinya pembentukan biji di mana? Di mana tadi? Benar, bakal biji. Tempat perkembangbiakan alat kelamin betina di mana? Iya, benar putih. Alat perkembangbiakan kelamin jantan di mana? Ya, benar sari. Alat kelamin, alat reproduksi pada bunga apa aja? Apa aja? Perkembangbiakan alat reproduksinya apa aja? Benang sari sama putih. Sari sama putih. Silakan kalian bagi kelompoknya. Kelompoknya mau bantu? Coba kan? Waktunya berapa? Waktunya berapa menit perkiraan? 5 menit. 5 menit? Serius?
gambarnya bunga. Terserah kalian mau simpannya di mana, mau arahnya kayak gimana, bebas kalian yang mendesain sendiri. Gak ada tulis. Ya. Yang ada musik kelas siapa ya? Tadi yang belum kebagian siapa tadi? Kasih nama kelompoknya jangan lupa. Kerjakannya bareng-bareng ya. Ada apa? Yang tenang kerjainnya. Ya. Bismillah. Kalau udah 20 menit, selesai nggak selesai poin akhir ya. Selamat mengerjakan. Ada yang susah? Ada yang susah nggak sayang? Susah nggak?
susah sayang? Benar Bu? Coba lihat. Ya benar. Ada yang sulit? Udah, tali sepatunya. Takutnya nanti kena orang. Yang udah sampahnya tolong dibuang ke tempat sampah. Ada yang sulit? Bisa dilipat. Ada yang sulitnya? Bisa? Ada yang sulit? Ya.
berkas. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya sama nama siswanya. Kelompoknya urutannya dari Arjuna 1, Wildan 2, Opik 3, 4 Kenjok, Keng Tengku, 4 5 Tio, 6 Hidayat, 7 Repal, 8 9 Gila, 10 11 12 Aisyah, Asimah, 13 14 Silakan dari kelompok perwakilan kelompok 1 sampai kelompok 3. Siapa yang mau diwakilkan? Mau maju ke depan? Opik, Adi. Maju ke depan. Silakan maju ke depan. Bawa. Yuk bareng-bareng. Ayo. Silakan. Di sebelah kiri. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum dulu sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng. Fungsi bagian bunga 1. Kepala putih sebagai tempat melekatnya serbuk sari yang jatuh di bunga atau dua. Air putih menghubungkan kepala putih dengan dasar putih atau opalis, berfungsi mempersiapkan pembuahan, melindungi. 4. Kepala sari berfungsi sebagai tempat untuk serbuk sari. 5. Tangkai sari berfungsi membantu menjaga kepala sari berada pada ketinggian yang cukup dari masyarakat. 6. Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup jika bunga sedang berkembang. 7. Mahkota bunga berfungsi berwarna-warni untuk menarik hewan untuk membantu menyembuhkan. 4 biji antara bunga berfungsi menyokong
penghubung antara bunga dengan ranting. Beri tepuk tangan kepada kelompok ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Kenjo? Apa fungsi tangkai bunga? Apa fungsi tangkai bunga? Berfungsi Dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Gimana? Teman-teman setuju? Siapa lagi yang mau nanya? Ya, Dila, Ibu. Apa fungsi mahkota bunga? Berfungsi berwarna-warni untuk menarik serangga hewan untuk membantu penyerbukan. Ya. Ya? Apa fungsi kelopak bunga? Apa fungsi kelopak bunga? berfungsi melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang. Siapa lagi mau nanya? Ya, Asipa. Apa fungsi bakal biji? Berfungsi tempat menjadi pembuahan gamet dan ganda gamet betina. Cukup ya? Naila satu lagi. Apa fungsi bakal biji? Apa fungsi bakal biji? Bola sekali lagi. Berfungsi tempat menjadi pembuahan antara gamet jantan dan gamet betina. Cukup ya? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Dari kelompok 4, 5, 6, 7. Sebentar. Dari kelompok, silakan kelompok Tengku, Lesti, sama. Jangan lupa assalamualaikum ya keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi bagian bunga kepala putih berfungsi sebagai tempat mengucapnya serbuk sari yang jatuh di bunga menyembuhkan. Tangkai putih berfungsi untuk menimbulkan kepala putih terhubung ke bawah. Dasar putih atau upari berfungsi mempersiapkan pembuahan melindungi gigot. Kepala sari berfungsi sebagai tempat untuk serbuk sari. Tangkai sari berfungsi membantu menjaga kepala sari berada pada ketinggian yang cukup. Mahkota bunga, kelompok bunga berfungsi melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kecukupan. Mahkota bunga berfungsi berwarna-warni untuk menarik serangga hewan untuk membantu penyerbukan. Bakal biji berfungsi tempat terjadinya pembuahan perseburan antara gamet jantan dan gamet betina. Tangkai bunga berfungsi menghubungkan dan sebagai penghubung antara bunga dengan rantai. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa fungsi tangkai putih? Berfungsi untuk menghubungkan kepala putih dengan toko buah. Ya, tepuk tangannya. Ya, bukan? Apa fungsi tangkai bunga? Berfungsi menyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Ya, benar. Iya, Kenjo. Apa fungsi tangkai sari? Apa fungsi tangkai sari? Berfungsi membantu menjaga kepala sari berada pada ketinggian yang cukup dari mahkota bunga. Ya. Apa fungsi kepala sari? Apa fungsi Berfungsi kepala sari? sebagai tempat untuk serbuk sari. Iya. Apa fungsi kelopak bunga? Apa fungsi kelopak bunga? Berfungsi melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang. Cukup ya untuk pertanyaannya untuk kelompok 4. Kasih tepuk tangan bos yang mampu. Silakan. Antara yang cewek kelompok barisan ini, kelompok mana yang mau maju? Oke, Dila sama Salwa dipersilakan. Beri tepuk tangan untuk kelompok Dila.
fungsi mahkota bunga? Berfungsi berwarna-warni untuk menarik serangga hewan untuk membantu penyembuhan. Ya, Kenjo. Apa fungsi kelopak bunga? Apa fungsi kelopak bunga? Berfungsi melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang. Ya, Pukon. Apa fungsi dasar butik? Apa fungsi dasar butik? Berfungsi mempersiapkan pembuahan melindungi zigot. Beri tepuk tangan untuk kelompok Saura dan Tilas. Dari kelompok sini, mana yang mau maju? Aini, kelompok Aini. Asima dan Aini. Salma. Vina, silakan. Aini. Oh, ini ya. Silakan. Aini, Bu. Ayo maju. Aini, Bu. Bareng-bareng ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang maju ke depan. Kesini sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi bagian bunga kepala butik berfungsi sebagai tempat melekatnya serbuk sari yang jatuh di bunga penyerbukan. Tangkai butik berfungsi untuk menghubungkan kepala butik dengan bakal buah. Dasar butik berfungsi menyesuaikan pembuahan melindungi zigot. Kepala sari berfungsi sebagai tempat untuk serbuk sari. Tangkai sari berfungsi untuk membantu menjaga kepala sari berada pada ketinggian yang cukup dari mahkota bunga. Kelompok bunga berfungsi melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang. Mahkota bunga berfungsi mewarna-warni untuk menarik serangga hewan untuk membantu penyembuhan. Tempat butik berfungsi tempat terjadinya pembuahan peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Tangkai bunga berfungsi sebagai motor dan sebagai penghubung antara diri dengan hati. Beri tepuk tangan untuk kelompok di depan. Ya, sama. Kepala sari Apa fungsi kepala sari? berfungsi sebagai tempat sari. Ya, Kenjo. Apa fungsi kepala butik? Apa fungsi kepala butik? Berfungsi sebagai tempat melekatnya serbuk sari yang jatuh. Ya. Ya, Dara. Apa fungsi mahkota bunga? Berfungsi warna-warni untuk menarik serangga hewan untuk membantu penyembuhan. Ya, di belakang. Apa fungsi bakal biji? Berfungsi tempat terjadinya pembuahan peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Ya. Berfungsi tangkai sari. Apa fungsi tangkai sari? Berfungsi untuk menghubungkan kepala butik dengan bakal buah. Ya, Dila. Apa fungsi dasar butik? Apa fungsi dasar butik? Berfungsi mempersiapkan pembuahan Ya. Lagi. Yang mana? Ya, apa tadi pertanyaannya? Tangkai sari sangkanya tangkai bunga. Ya, tangkai sari tadi tuh. berfungsi membantu menjaga kepala sari berada pada ketinggian yang cukup dari mahkota bunga. Ya, ada lagi yang mau tanya? Ya. Apa fungsi tangkai sari? Berfungsi membantu menjaga kepala sari berada pada ketinggian yang cukup dari mahkota bunga. Beri tepuk tangan untuk kelompok di depan. Silakan saya. Sudah ada perwakilan dari Hasil dari kalian yang ini semua, Bu Emilia tadi bagus-bagus. Tapi maaf belum Bu Emilia. Nanti habis ini selesai ini pembelajaran baru Bu
Lapor. Yang udah selesai, langsung ajukan tangan, perkenalkan ke bapak kalian. Ada yang sulit? Kalau sulit, bacanya di meja ya. Aku udah bisa meja kan? David udah bisa meja kan sama-sama. Jadi udah bisa ini ya. Lihat catatannya di sini. Ya, meja yang mana kira-kira kamu mau ya? Meja ya bener, kalau yang masih ini, karena gue juga tahu kemampuan siswa kalian pasti bisa semua. Siswa baru kita. Ya, isinya smile, Chinese, senang, sedih, atau marah. Ya. Isi hari ini kalian hatinya seperti apa dalam melakukan kegiatan pembelajaran? Apakah happy? Boleh. Aku senang. Udah? Silakan kalian. Jangan kemudian. Satu di aja ya satu. Tiga di aja. Isi bagas. Di aja yang sudah. Ada apa? Ada kita cari dulu masalah. Aja saya. Baca di sini. Iya. Bisa kan? Kakak bisa deh, bisa. Bisa deh ya. Bu. Nah, bisa. Udah kan sayang? Kalau ada yang sulit bilang udah ya. Okay, thank you very much. Ini materi kalian simpan di salah satu teman ya. Yang udah ajukan tangan, silakan duduk baris dulu. Tunggu teman-temannya yang belum. Terima kasih. Udah, gila. Saya udah. Ini udah ya, yang ngambil ya. Ada
lagi. Ada lagi? Udah selesai? Udah? Opik udah? Ini saya. Ibu, ya, sebentar.
Silakan Ibu Manis dulu dengerin aja. Berdoa karena biasanya kalau aja doanya kan. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gunting masih ada di tangan tolong masukkan dalam tas atau masukkan ke dalam map. Guntingnya tolong masukin. Karena di jalan bahaya kalau bawa gunting. Para pirapi. Yang bisa jawab, yang bisa jawab berarti kalian pulang.
Bagian alat kelamin betina pada bunga. Putih. Nangkai sari.